Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, ajari kami supaya kami dapat memahami isi firman ini Tuhan, dan kami dapat menerapkan daripada firman ini. Ya Tuhan Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat mengerti maksud dari firman ini. Terpujilah Engkau dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nats kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Demikian bunyinya. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarkannya dan menggalanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebetulan hari ini adalah Minggu tanggal 17 Agustus. Kali saya ucapkan, Merdeka! 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 Terima kasih. Semoga kemerdekaan hari ini bisa membuat kita menjadi merdeka. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah memang hari kemerdekaan. Tapi saya mau mengajak saudara-saudara sekalian merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting, yang mendesak dan relevan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah yang hidup di tengah dunia modern yang begitu kacau. Kita ini bukan milik dunia ini. Kita adalah pendatang dan perantau. Kita sedang dalam perjalanan. Dan tempat kita yang sejati bukan di dunia ini, tetapi dalam kerajaan Allah. Dalam surat 1 Petrus ini, saudara-saudara, surat Petrus ini ditulis kepada orang-orang percaya di abad pertama yang hidup sebagai minoritas di tengah masyarakat kafir. Mereka adalah komunitas yang dianggap aneh, tidak diterima, bahkan difitnah dan disalahpahami. Mereka tidak memiliki kuasa politik, tidak punya posisi sosial yang tinggi, bahkan seringkali dijauhi karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka bukan orang yang melakukan kejahatan, tetapi karena mereka memilih hidup dalam kebenaran. Mereka dituduh sebagai pembangkang, orang durjana, atau pembuat kerusuhan. Bayangkan jika bapak-bapak dan ibu hidup dalam kondisi seperti itu. Dianggap berbahaya hanya karena bapak dan ibu menolak menyembah kaisar. Difitnah sebagai antisosial hanya karena bapak dan ibu tidak ikut dalam pada penyembahan berhala. Dijauhi hanya karena bapak dan ibu menolak kompromi dengan moralitas yang rusak. Bapak dan ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Bukan kasih Tuhan situasi ini juga semakin mencerminkan dunia kita hari ini. Sekarang ini, saudara-saudara yang kita lihat di dunia modern ini, kita melihat adalah dengan adanya kondisi sekarang yang sangat cepat, teknologi yang sangat cepat, menjadikan toleransi tanpa kebenaran. Di mana kita hidup di zaman yang mengaku cinta toleransi, tapi membenci kebenaran. Kita hidup di dunia yang menyambut segala jenis ideologi, kecuali Injil. Kita bisa bicara tentang agama apa saja di publik, tapi begitu kita menyebut nama Yesus, kita langsung dianggap intoleran. Menjadi Kristen hari ini semakin terasa seperti menjadi pendatang di negeri asing. Nilai-nilai kekristenan semakin ditolak. Kekudusan dianggap kolot, kasih dianggap lemah, ketaatan dianggap bodoh. Bahkan sebagian besar gereja pun mulai kompromi dengan dunia demi relevansi. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana saudara-saudara dan ibu harus hidup? Apakah saudara-saudara Bapak dan Ibu akan bersembunyi? Apakah Bapak dan Ibu akan ikut arus? Atau apakah Bapak dan Ibu akan berdiri teguh sebagai umat Allah yang kudus? Di sini saudara-saudara, Petrus memberikan jawabannya. Ia tidak berkata, Tuhan, hancurkan struktur sosial. Ia juga tidak berkata, lari saja dan sembunyi dalam gua. Tidak, namun ia berkata, hiduplah sebagai pendatang yang kudus. Jauhkan diri dari keinginan daging. Hiduplah benar di hadapan kudus. Tunduk kepada pemerintah, takutlah akan Allah. Dan dengan hidup tadimu ini, buktikan siapa Tuhanmu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita membaca di dalam 1 Petrus 1, Petrus 2, ayat 11 sampai 17 ini adalah lebih dari sekedar nasihat ketika Kristen. Ini adalah manifesto kehidupan kekristenan di tengah dunia yang menolak kebenaran. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam identitas rohani kita sebagai orang asing dan perantau. Dan panggilan ini juga adalah untuk melawan dosa yang menyerang kita setiap hari. Dan panggilan ini juga adalah untuk menjadi saksi yang hidup. Menjadi kesaksian yang hidup melalui perbuatan baik di hadapan dunia. Panggilan ini juga adalah untuk menundukkan diri kepada otoritas. Bukan karena mereka suci, tapi karena Allah berdaulat. Panggilan ini juga adalah untuk menggunakan kebebasan, bukan untuk keegoisan, tetapi untuk taat kepada Tuhan. Panggilan ini juga adalah untuk menjalani hidup yang beretika, penuh hormat, penuh kasih, takut akan Allah, dan berani menghadapi dunia. Lalu seruan awal untuk berintrospeksi apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, hari ini saya ingin bertanya dengan kasih. Apakah bapak dan ibu masih hidup sebagai warga dunia atau sebagai warga kerajaan Allah? Apakah hidup bapak dan ibu masih mencerminkan bahwa bapak dan ibu milik Kristus atau bapak dan ibu sudah mulai mirip dengan dunia? Apakah orang lain bisa melihat Yesus dari hidup bapak dan ibu? Jika jawabannya belum memuaskan, maka saatnya untuk kembali kepada panggilan ilahi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Roh Kudus mengundang kita untuk melihat diri kita dengan jujur. Bukan hanya melihat keluar, tapi melihat ke dalam. Apakah ada kompromi yang belum kita tinggalkan? Apakah hidup kita sudah menjadi terang? Apakah kita masih merasa betah di dunia yang sebenarnya bukan rumah kita? Maka hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukalah hati dan telinga. Karena melalui bagian ini, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup berbeda. Bukan agar kita
menjadi orang yang lebih baik, tapi agar dunia melihat siapa Yesus sesungguhnya melalui hidup kita yang telah diubahkan. Inilah waktunya untuk bangkit. Inilah waktunya untuk kembali hidup sebagai umat yang kudus, saksi Kristus, dan agen kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan kupas ayat-ayat ini berbagian. Seperti di 1 Petrus 2, ayat 11a mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantauan. Di sini ini adalah istilah Yunani, dikatakan paroikoi, artinya adalah pendatang, dan juga parepinoi, parepidemoi atau perantau. Jadi ada dua istilah dalam bahasa Yunani, dikatakan paroikoi atau pendatang atau parepoi demoi atau perantau. Ini adalah mencerminkan status sosial umat Kristen pada zaman itu. Mereka hidup di bawah pemerintahan Romawi, dianggap sebagai warga kelas 2 dan sering dicurigai. Dalam konteks rohani, istilah ini menggambarkan identitas umat Allah yang hidup di dunia bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai peziarah yang sedang dalam perjalanan ke rumah surgawi. Apa yang kita lihat dari ajaran teologi adalah hidup sebagai pendatang, artinya kita tidak berakar pada dunia ini, tapi berakar dalam kerajaan Allah. Seperti Abraham, kita menanti kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita bisa lihat di Ibrani 11 ayat 10. Lalu bagaimana kita mengaplikasikannya? Yaitu adalah jangan jadikan dunia ini sebagai tempat investasi utama. Investasi sejati adalah kekekalan. Jangan mengejar pengakuan dunia lebih dari pengakuan Tuhan. Jangan merasa betah dalam dosa hanya karena semua orang melakukannya. Di 1 Petrus 2 ayat 11b mengatakan, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging artinya adalah bukan hanya tentang nafsu seksual, tapi juga mencakup keserakahan, ambisi egois, iri hati, kebencian, dan kesombongan. Kata-kata berjuang melawan jiwa dalam bahasa Yunani adalah strategontai, kata tes fisikes, yaitu memakai metafora militer. Dosa adalah musuh yang aktif menyerang manusia batiniah kita. Apa yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa dosa bukan hanya pelanggaran, tapi adalah musuh jiwa. Kekudusan bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan untuk bertahan dalam iman. Lalu apa yang kita bisa lakukan adalah bapak-bapak dan ibu, waspadai godaan yang tampak wajar dalam budaya hari ini. Misalnya korupsi yang dianggap lumrah, pornografi yang dinormalisasi, atau konsumerisme sebagai gaya hidup. Menjauh dari dosa berarti aktif memutus rantai kompromi. Contohnya adalah seperti seorang tentara yang selalu siap siaga saat berada di zona perang. Nah, orang Kristen harus hidup dalam kesadaran bahwa jiwanya selalu menjadi target utama dari musuh yang tak kelihatan. Di ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka.
Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini menjelaskan bahwa orang Kristen waktu itu sering dipina sebagai pembangkang karena menolak penyembahan Isa. Petrus mengajarkan, jangan lawan dengan kebencian, tapi buktikan lewat hidup yang tidak bercela. Di sini kita diajarkan bahwa etika Kristen yang benar adalah bentuk apologetika atau pemulihan iman yang paling kuat. Hidup yang kudus bisa membawa orang kepada pertobatan lebih dari ribuan khotbah. Lalu apa yang kita bisa lakukan adalah, saudara-saudara terkasih, hiduplah jujur dalam bisnis. Bahkan saat semua orang curang. Saudara-saudara juga mengasihi tetangga, meskipun berbeda agama atau latar belakang. Juga saudara-saudara bisa menunjukkan kesabaran dalam menghadapi fitnah atau penganiayaan. Seperti contohnya adalah seorang Kristen di tempat kerja yang tetap berkata jujur meskipun ditertawakan. Akhirnya dihormati karena integritasnya. Bahkan membawakan kerja kepada Yesus. Bukan lewat debat, tapi lewat hidupnya. Kalau kita baca di ayat 13 sampai 14 di sini, intinya adalah tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia. Kata kerja tunduklah dalam bahasa Yunani mengatakan hipotagete adalah bentuk perintah yang bermakna sukarela menempatkan diri di bawah otoritas. Lalu apa yang kita pelajari di sini bahwa ketundukan bukan karena manusia lebih tinggi, tapi karena kita tahu bahwa Allah berdaulat atas segala otoritas. Juga ketundukan adalah strategi misi, bukan tanda kelemahan. Lalu apa yang kita bisa lakukan adalah tunduk pada pantauan peraturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Juga hormati kepada atasan, kepada orang tua, kepada pemimpin rohani sebagai bentuk kesaksian. Contohnya adalah bahwa ketundukan itu bersifat terbatas. Ketika otoritas menuntut pelanggaran terhadap iman, kita mengakui prinsip Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di ayat 15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya yang berbuat baik kamu membungkamkan kepecikan orang-orang yang bodoh. Nah, membungkamkan artinya dalam bahasa Yunani berarti menutup mulut secara paksa. Artinya tidak memberi ruang bagi fitnah untuk bertumbuh. Apa yang kita pelajari di sini bahwa orang bodoh bisa menyebar hoax tentang orang Kristen. Tapi Petrus berkata, jawab mereka dengan kehidupan yang benar. Lalu apa yang kita lakukan adalah ketika difitnah, saudara-saudara, jangan balas dengan hinaan. Balas dengan kesabaran dan kebaikan. Berbuatlah baik. Bukan hanya untuk reputasi, tapi untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Di ayat 16 kita baca sini, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Di sini saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus diajarkan bahwa kebebasan Kristen bukanlah kebebasan anarkis, tapi kebebasan untuk menaati Allah. Kata-kata hamba di sini adalah doulos, hamba seumur hidup yang dengan sukarela melayani Tuhan. Apa yang kita pelajari di sini, saudara-saudara, bahwa di sini kita diajarkan kita bebas dari kuasa dosa, bukan bebas dari Tuhan. Di sini juga kita hamba karena Kristus, melainkan di sini kita diajarkan bahwa kita hamba karena Kristus telah membeli kita dengan darahnya. Yaitu kita bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Bagaimana kita melakukannya itu adalah, saudara-saudara,
Jangan pakai kasih karunia untuk membenarkan dosa. Gunakan waktu, talenta, dan harta bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kerajaan Allah. Kalau kita baca di ayat 17, mengatakan, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Nah, di sini memang ada urutan bentuk sutra jastik, yaitu menunjukkan bahwa takut akan Allah adalah pusat dari semua etika. Di sini kita ada 4 pilar yang kita diajarkan. Itu adalah pertama, hormatilah semua orang. Artinya adalah semua manusia diciptakan menurut gambar Allah, terlepas dari iman, status, atau latar belakang. Dan kedua, pilar kedua adalah kasihlah saudara-saudaramu. Artinya di tengah dunia yang penuh kebencian, gereja harus menjadi tempat kasih sejati. Yang ketiga, takutlah akan Allah. Artinya bukan ketakutan yang mengerikan, tetapi hormat yang kudus dan penuh penyembahan. Dan pilar keempat adalah hormatilah raja atau hormatilah kaisar. Artinya hormatilah, hormat terhadap otoritas sosial, tapi hanya Allah yang kita takuti dan sembah. Lalu bagaimana kita menerapkannya adalah yaitu bangun komunitas Kristen yang mengasihi, bukan yang saling menjatuhkan. Ajarkan hormat kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan. Juga tanamkan takut akan Tuhan sebagai dasar dari semua kehidupan yang hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang khotbah ini kita telah bersama-sama menggali perintah dan panggilan dari Rasul Petrus kepada umat percaya di abad pertama. Yaitulah sebuah panggilan yang tetap relevan dan mendesak bagi kita di abad ke-21 ini. Dunia kita mungkin berbeda dalam budaya dan teknologi, tetapi tidak berubah dalam kerusakan moral dan penolakan terhadap kebenaran. Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman yang hidup. Maka izinkan saya merangkum ada 7 pilar penting dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 yang telah kita bahas sebagai kompas rohani untuk perjalanan kita sebagai pendatang yang kudus. 7 pilar kehidupan Kristen yang kudus dan berdampak adalah satu adalah identitas kita adalah pendatang dan perantau. Artinya dunia ini bukan rumah kita. Kita tidak berakar di sini, melainkan di surga. Kita harus hidup dengan kesadaran bahwa tujuan hidup kita bukan untuk menyesuaikan diri, tapi untuk menjadi saksi kebenaran. Pilar kedua adalah keinginan daging adalah musuh jiwa kita. Dosa tidak pasif. Ia menyerang dengan tujuan menghancurkan jiwa dan kesaksian kita. Kita dipanggil untuk menjauh dan berjaga-jaga. Yang ketiga, hidup kudus adalah kesaksian publik yang paling kuat. Dunia tidak butuh banyak khotbah dari mulut kita, tapi ingin melihat Injil dalam perbuatan kita. Kesaksian lewat kehidupan nyata lebih keras berbicara daripada debat teologis. Yang keempat adalah tunduk kepada otoritas adalah bentuk kesaksian, bukan kelemahan. Kita tunduk bukan karena manusia layak ditunduki, tapi karena Allah berdaulat. Namun ketundukan itu tidak boleh menggantikan ketaatan kepada Tuhan. Yang kelima adalah perbuatan baik membungkam fitnah. Dunia boleh salah menilai kita, tapi jika hidup kita benar, mereka akan kehabisan kata-kata untuk menuduh kita. Kebaikan adalah senjata yang tak terbantahkan. Yang keenam, kita bebas dalam Kristus, tapi hamba Allah. Kebebasan bukan lisensi untuk berbuat dosa, tapi panggilan untuk menaati Tuhan dan melayani sesama dengan kasih. Yang ketujuh, etika Kristen adalah hormat, kasih, takut akan Allah, dan pengakuan terhadap otoritas. Inilah keempat fondasi perilaku Kristen, yaitu menghormati semua,
menghormati saudara seiman, takut akan Allah, dan menghormati pemerintah dengan Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, telah mendengarkan semua ini, kita tidak bisa hidup tetap tinggal di zona nyaman. Tidak cukup hanya memahami kebenaran. Tuhan menginginkan respon. Hari ini adalah hari pertobatan, hari pemulihan, dan hari komitmen baru. Di sini, apakah saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu merasa hidup bapak-bapak dan ibu sudah terlalu lekat dengan dunia ini? Apakah bapak dan ibu telah membiarkan keinginan daging menguasai hati dan pikiran bapak dan ibu? Kesaksian hidup bapak-bapak dan ibu tidak lagi membawa kepada Kristus, tapi justru menjadi batu sandungan. Apakah bapak-bapak dan ibu telah menolak tunduk, memilih pemberontakan atas nama kebebasan, atau apakah bapak dan ibu kehilangan rasa takut akan Tuhan dan menjadi kompromis? Maka ini saatnya untuk kembali. Kita dipanggil bukan untuk hidup biasa-biasa, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Hidup yang kudus, hidup yang radikal, dan berdampak. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan dari umatnya, yaitu bahwa kita menolak dosa, bahwa jika itu berarti dia tolak dunia. Ini yang diinginkan Yesus adalah kita mengasihi saudara seiman, bahkan saat kita tidak selalu sepaham. Kita juga tunduk dengan hormat, bukan dengan reputasi, tapi dengan nama Tuhan. Sini juga diajarkan bahwa kita hidup sebagai umat yang memuliakan Allah di hadapan dunia. Lalu apa yang kita lakukan, yang kita bisa lakukan dalam hal ini adalah, pertama, periksa hati Bapak dan Ibu secara jujur. Apakah ada area hidup Bapak dan Ibu yang masih menolak tunduk kepada Allah? Akuilah dan bertobatlah. Yang kedua, ambil satu keputusan konkret hari ini, yaitu meninggalkan dosa tertentu, meminta maaf kepada seseorang, atau menjadi terang di tempat kerja atau sekolah, dan juga menjadi teladan kasih dan ketaatan di keluargamu. Yang ketiga adalah minta kekuatan Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan. Kita tidak bisa hidup dalam hidup kudus dengan kekuatan sendiri. Kita butuh kasih karunia dan kuasa ilahi. Dan tempat bangun komunitas Kristen yang sehat. Jadilah bagian dari gereja yang mendorong pertumbuhan rohani, saling kasih, dan pelayanan yang misioner. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah, kita hanya lewat dunia ini. Jangan bangun rumah di tanah yang akan terbakar. Jangan taruh hatimu pada dunia yang lenyap. Bangunlah hidupmu di atas kebenaran. Jalani hidupmu dalam kekudusan. Jadilah pendatang yang kudus, agar dunia melihat Kristus di dalammu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini dan kami dapat melakukannya Tuhan, menjadi orang yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Bapa, semuanya ini Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu dan nama-namamu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.